Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas kisah dari Al-Habib Ahmad bin Alwi Al-Haddad atau biasa disebut Habib Kuncung. Al-Habib Ahmad bin Alwi Al-Haddad adalah seorang wali Allah yang memiliki khoriqul adah, yaitu di luar kebiasaan manusia umumnya atau disebut dalam bahasa kewalian, majdub, atau disebut dengan ahli darkah. Maksudnya di saat orang dalam kesulitan dan sangat memerlukan bantuan maka beliau muncul dengan tiba-tiba. Habib Kuncung lahir di Ghurfah, Hadramaut, Tarim pada tanggal 26 Syaban 1254 Hijriah. Beliau belajar ilmu kepada ayahanda beliau sendiri Al-Habib Alwi Al-Haddad dan belajar pula kepada Al-Habib Ali bin Husain Al-Haddad, Hadramaut, Al-Habib Abdurrahman bin Abdullah Al-Habsyi dan kepada Habib Keramat Empang Bogor, Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Atas. Karena sering memakai kopiah atau topi yang menjulang ke atas, maka beliau digelari Habib Kuncung. Karena Kuncung adalah bahasa Jawa, dikala beliau dewasa beliau didatangi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang akhirnya beliau ziarah ke Madinah. Selanjutnya dalam bisyarah beliau disuruh ke Pulau Jawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Habib Ahmad bin Alwi Al-Haddad termasuk keluarga Nabi, keturunan ke-40, secara garis besar kehidupan Habib Kuncung sangat misterius. Identitas yang melekat pada dirinya adalah pedagang. Berdagang memang sudah beliau dilakukan saat beliau masih muda. Posisi inilah yang membuatnya mengenal wilayah Asia Tenggara saat beliau berdagang sampai ke Singapura. Habib Kuncung pedagang yang lumayan sukses di Singapura. Beliau sampai memiliki peninggalan harta benda yang di tahun 20-an lalu senilai dengan harga 30 rumah di sini. Ujar Habib Salim bin Ahmad, salah satu kerabatnya di Rawajati. Mobilitas dirinya sebagai pedagang juga yang membuatnya menginjak tanah Bugis dan memperoleh istri di sana. Namun tak ada yang mengenal siapa istri Habib Kuncung itu. Dari perkawinan tersebut diketahui lahir seorang putra bernama Muhammad yang kemudian mewarisi harta peninggalan Habib Kuncung di Singapura. Namun sayang Habib Muhammad kemudian meninggal dunia hingga terputuslah garis keturunan Habib Kuncung. Habib Kuncung selalu hidup berpindah-pindah. Tak ada yang dapat memastikan Habib Kuncung menetap di satu tempat tertentu. Beliau hadir dan pergi sesukanya. Hanya beliau memiliki tempat singgah di Kampung Melayu, yakni rumah seorang pegawai gubernuran Batavia yang menjadi temannya. Habib Kuncung sering muncul di majelis ulama kalangan habaib di Jakarta yang dipusatkan di kediaman Habib Ali Al-Habsyi Kuitang. Namun beliau dikenal masyarakat Bogor, karena banyak menghabiskan waktu di sana. Sebutan Kuncung yang menjadi gelarnya juga berasal dari Bogor. Masyarakat di sana menyebutnya seperti itu karena beliau selalu mengenakan topi kuncung. Hidupnya yang bergaya pengembara membuat tak banyak orang mengetahui sejarahnya secara persis. Beliau hadir dan dikenal masyarakat sebagai seorang ulama yang misterius tapi berilmu tinggi. Banyak orang yang apabila mengalami masalah berat menghadap kepadanya dan meminta nasihat maupun fatwa, jika kebetulan dapat bertemu Habib Kuncung pasti memberikan nasihat yang merujuk pada Al-Quran dan hadits. Jika para ulama berkumpul dan membaca sebuah kitab, selalu Habib Kuncung yang membaca kitab itu, karena suaranya yang bagus serta penguasaan bahasa Arabnya yang tinggi. Belakangan, tapi ini diyakini merupakan hal yang disengaja karena beliau tak ingin dilebih-lebihkan orang. Saat itu beliau memang sudah mulai menunjukkan beberapa kelebihannya. Pernah satu ketika para ulama berkumpul di Kuitang. Mereka ingin melakukan perjalanan ke Cirebon memenuhi sebuah undangan. Saat itu Habib Kuncung agak terlupakan hingga tidak ikut rombongan ke stasiun. Para ulama berangkat pada pukul 7.30 pagi. Sesampainya di stasiun Cirebon, ternyata para ulama menemukan Habib Kuncung sudah di sana. Ketika ditanya, beliau mengaku sudah berada di stasiun itu sejak pukul 7.30, rupanya ketika rombongan ulama berangkat ke stasiun, naik kereta menuju Cirebon, Habib Kuncung juga berangkat ke Cirebon tapi dengan caranya sendiri. Pernah pula suatu ketika Habib Kuncung membakar sampah dalam lubang besar, di sekitar lubang itu terdapat pohon pisang. Rupanya pohon pisang itu sengaja ditanam orang. Terang saja, melihat lubang sampah itu dibakar, pemilik pohon pisang marah besar kepada Habib Kuncung. Habib Kuncung hanya diam hingga api itu padam. Ternyata pohon pisang itu tak ada yang mati, bahkan kemudian malah lebih bagus tumbuhnya. Karomahnya yang lain, setiap kali Habib Kuncung memakai jasa tukang delman, delman itu pasti pulang lebih awal karena setoran menjadi mudah tercukupi. Kusirnya juga akan pulang dengan uang yang lebih dari biasanya. Makanya banyak sekali tukang delman yang mengharap-harap agar delmannya dinaiki Habib Kuncung. Sekalipun bersikap aneh dan selalu muncul, menghilang, orang-orang mengenang Habib Kuncung sebagai pribadi terhormat yang soleh.
Hal-hal yang dilakukannya merupakan satu bentuk ketawaduan. Beliau tak ingin orang memuja-muja dirinya dan punya pikiran macam-macam. Beliau ingin dikenal sebagai orang biasa saja. Begitu tawadunya Habib Kuncung, beliau tak pernah mau menerima hadiah, baik uang maupun pakaian. Beliau hanya ingin dapat tampil seperti biasa, apa adanya. Sekalipun begitu tak ada orang yang meragukan kapasitas Habib Kuncung sebagai waliullah, makanya setelah wafat beliau mendapat kehormatan sedemikian rupa. Sekarang masih banyak orang menziarahi makam keramat Wali Allah Al-Habib Ahmad bin Alwi Al-Haddad, atau Habib Kuncung, di Rawajati Timur 2, Jakarta Selatan. Orang dapat merenungkan kembali mengenai hidup yang harus dijalani dengan tawaduk dan kesalehan yang utuh. Akhirnya pada tahun 1345 Hijriah tanggal 29 Syaban sekitar tahun 1926 Masehi, pada usia 93 tahun beliau, Al-Habib Ahmad bin Alwi Al-Haddad, kembali ke rahmatullah dan dimakamkan di pemakaman keluarga Al-Haddad di Rawajati Timur 2, Jakarta Selatan, dan setiap hari Minggu ketiga bulan Rabiul Awal diadakan peringatan Maulid Nabi di pemakaman beliau pada Asyar. Mohon maaf bila ada kesalahan kekurangannya. Semoga kita selalu mendapat keberkahan dari wali-walinya Allah. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya. Matur nuwun.